Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa dimanapun Anda berada dalam episode baru program belajar harian Semua Kitab Suci. Yang dengan kasih karunia Tuhan kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, kitab hidup dari Tuhan, semua kitabnya dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita telah mencapai dalam studi kita tentang kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya, kitab kenabian yang pertama. Kita telah mencapai pasal yang ke-8. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa selama 5 tahun kita telah mempelajari seluruh Alkitab, kita pelajari banyak kitab dalam Perjanjian Lama, dan kita pelajari juga dalam Perjanjian Baru. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung dalam studi ini dan ingin mendapatkan manfaat dari episode-episode sebelumnya, Anda dapat temukan semua episode yang diurutkan berdasarkan kitab di www.semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan dalam topik studi atau bagian Alkitab lainnya, kami sambut pertanyaan Anda dan dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Tujuan dari studi ini adalah untuk membuka Alkitab di hadapan Anda sehingga Anda tahu apa yang dikatakan kitab suci. Kita tahu dan percaya bahwa firman Tuhan memberi terang dan itu memberi pengertian kepada orang yang sederhana. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelumnya izinkan saya menyambut tamu kita di studio, pelayan Tuhan yang saya hormati, Saudara Yosef Reyat. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih. Saya menikmati belajar bersama Anda. Tuhan memberkati. Juga menyambut para hadirin sekalian, selamat datang Anda semua. Saya juga menikmati belajar bersama Anda. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, kita akan kembali dan memulai pelajaran kita setelah rehat. Selamat datang. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, apa pokok bahasan pasal 8 jika ada pembagian ini menurut pokok bahasannya? Saya melihat di pasal ini 3 duet yang bagus. Saya melihat di bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, 2 sungai. Dan sungai membawa kebaikan dan sungai membawa kehancuran. Maka dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18, saya melihat 2 ketakutan. Takut akan Tuhan dan takut pada musuh. Lalu yang terakhir adalah 2 sumber ilmu. Firman Tuhan, hukum, dan juga kesaksian. Kemudian di sisi lain para ahli nujum yang berkicau dan menggumamkan roh-roh najis. Yang punya kaitan dengan roh najis. Benar. Baik, izinkan saya membaca beberapa ayat lalu kembali pada Anda dengan pertanyaan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hashbash. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hashbash. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Saudara Yosef, saya ingin dengar tanggapan Anda tentang arti nama Maher Shalal Hashbash. Siapa dia? Apa arti namanya? Apa pentingnya nama itu? Ya, kita memahami dari ayat yang Anda baca bahwa dia adalah anak saya. Dia peri kenabiah yang ada istrinya dan dia mengandung serta melahirkan anak itu. Tetapi ketika diberi nama dan nama itu ditulis di atas sebuah loh dengan tulisan yang jelas, dengan huruf umum milik Maher Shalal Hashbash, pembuahan belum dilakukan. Dan seolah-olah
Tuhan ingin menegaskan bahwa Dia adalah tanda seperti yang akan Dia katakan kepada kita nanti di akhir pasal. Aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat. Lalu apa tanda atau mujizat dalam seorang anak? Nama-nama anak-anak Yesaya terlihat jelas. Shear-Yashub, sisa akan kembali. Maher-Shalal-Hasbaz yang berarti bergerak cepat menuju jarahan. Ia tergesa-gesa kepada mangsanya. Jadi sisa umat akan kembali dan ini adalah pesan penghiburan bagaimanapun semua musuh telah berencana melawan. Kerajaan Yehuda dan khususnya terhadap keturunan dan anak Daud yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rencana mereka sangat besar. Yang bercepat rampasannya, dia bergegas menuju mangsanya dan dia menjelaskan hal itu di hadapan anak laki-laki yang belum dikandung dalam kandungan ibunya. Apalagi dilahirkan sebelum dia tahu untuk memanggil ayah dan ibu, jadi mungkin dalam 1 tahun atau lebih, kekayaan Damsyik dan rampasan Samaria akan dibawa ke hadapan Raja Asyur. Seolah-olah kedua putra Yesaya salah satunya sedang berbicara tentang keselamatan Shear-Yashub dan berkat sisa umat yang akan kembali. Yang lain berbicara tentang penghakiman. Benar. Saya ingin mendapat komentar Anda mengenai pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa anak ini, Maher-Shalal-Hasbaz, adalah anak perjanjian yang menjadi tanda di pasal 7. Apakah dia anak perjanjian yang menjadi tanda itu? Oh ya, kata mereka ketika dia mendekati istrinya dan mendapatkan seorang anak laki-laki. Mereka mengatakan tentang wanita yang dinikahi Yesaya, sesungguhnya seorang perempuan muda, adalah gadis manapun yang merupakan istri Nabi sebenarnya ketika sampai pada ayat 8. Dan sayap-sayapnya akan dikembangkan, akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Siapakah Immanuel ini? Tentang siapa yang dibicarakan? Di pasal sebelumnya akan dilahirkan oleh perawan itu. Lalu apakah anak Yesaya pemilik tanah itu? Jadi apakah tanah Israel milik anak Yesaya atau milik Tuhan Yesaya? Maka Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Pemilik tanah? Dialah milik tanah. Jadi akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Menunjukkan bahwa Immanuel bukanlah anak laki-laki. Lahir dari Yesaya dan istri Yesaya. Namun anak laki-laki yang lahir dari perawan diartikan ya bukan hanya seorang gadis atau perawan. Tetapi merupakan perawan yang masuk dalam rencana Tuhan. Terberkati di antara wanita yang melahirkan Immanuel yang Tuhan beserta kita. Sebelum saya pindah ke 3 duet yang Anda maksud, saya mau bahas duet dari 2 orang, Imam Uria dan Zakaria, anak Yeberekia. Saya ingin mengetahui beberapa informasi tentang mereka untuk memudahkan informasi kepada para pemirsa. Nah, kedua ini katanya adalah saksi yang dapat dipercaya. Uria adalah seorang imam dan kesaksian orang-orang itu adalah setia dan jujur. Maka mereka melihat loh yang tertulis di atasnya, Maher-Shalal-Hasbaz, dan kemudian lahirlah Maher-Shalal-Hasbaz, tapi mereka menyaksikan dan mengatakan bahwa dahulu kala Yesaya menulis dengan tulisan yang jelas Maher-Shalal-Hasbaz. Jadi ini adalah nubuatan, ini adalah tanda keajaiban dan tanda dan mujizatnya bukan hanya Shear-Yashub, sisa umat yang akan kembali, tapi juga tanda dan mujizat bahwa ada penghakiman atas segalanya yang menyerang keluarga Daud yang adalah Mesias. Adalah baik bahwa hal itu telah dikatakan tentang para saksi bahwa mereka adalah saksi yang setia. Ada saksi palsu. Tolong beritahu kami betapa bahayanya kesaksian yang salah tempat. Banyak orang yang naik mimbar dan berbicara atas nama Tuhan bagi manusia. Siapakah saksi yang setia dan siapakah saksi yang palsu? Nah, ungkapan umum saksi yang tidak menyaksikan apapun. Berapa banyak orang yang selalu menyaksikan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak melihat atau mendengar. Atau mendengarkan apapun. Mereka mengucapkan kata-kata yang salah. Padahal mereka tak memberikan kesaksian. Nyatanya saksi harus menjadi saksi yang setia. Dia tidak bersaksi dengan apa yang tidak dia ketahui. Jadi dia seharusnya menyaksikan apa yang tidak dia ketahui. Jika Anda tidak mengetahuinya, diam saja. Saksi yang setia adalah dia yang mendengar dan melihat. Saksi yang setia adalah dia yang jika dia mengetahui sesuatu, dia tidak bisa menyembunyikannya. Karena dia harus mengatakannya. Jadi semua yang saya tahu secara nyata harus saya nyatakan dengan jelas. Apa yang saya tidak tahu, saya harus menyatakan bahwa saya tidak tahu. Baik-baik, pastinya para hadirin mempunyai pertanyaan, mari kita dengarkan. Saudara Yosef Riyad menyebutkan di awal penjelasan Yesaya 8
Di ayat yang kelima, ada 2 buah sungai. Kami ingin mengetahuinya. Ya, Anda merujuk pada pembagian pasal ini bahwa ada 3 duet. Yang pertama adalah 2 sungai. Apa maksudnya kedua sungai ini di ayat 5? Nah, periksa ayat 6 dikatakan oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban. Kata Siloah berarti pembawa kedamaian. Mereka menolak air lembut yang membawa kedamaian, kebaikan, dan keberkatan. Saya pikir ini menunjukkan kepada kita gambaran sumber air hidup seperti yang dikatakan Yeremia pasal 2. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor dan tidak dapat menahan air. Mereka menolak air lembut yang membawa dan mengalirkan kedamaian. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Dia mengibaratkan Raja Asyur seperti air, tetapi air yang mengalir deras, air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Mereka yang hidup masa lalu pada masa banjir Nil tahu kapan sungai Nil sering dilanda banjir, seberapa besar banjir yang melanda negara tersebut. Jadi air kadang baik dan kadang banjir dahsyat. Di sini Raja Asyur akan datang sebagai air bah bagi Yehuda. Air itu akan meluap dan meluas, bahkan sampai ke leher sehingga hanya sedikit dan membunuh manusia. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel, karena mereka menolak Dia datang. Jika saya mengatakan bahwa ketika mereka menolak Yesus, mereka memilih Barabas sebagai teroris pembunuh, siapapun yang menolak Yesus akan memilih Barabas. Baik, mereka menolak kayu hijau tetapi di kemudian hari akan ada kayu kering yang keras terhadap mereka. Apakah firman ini telah digenapi secara historis atau masih ada penerapannya di masa yang akan datang? Ya, hal itu telah diterapkan secara historis dan hal itu masih mempunyai penerapan di masa depan. Nubuatan ini merupakan salah satu ciri dari nubuatan yang akan segera diterapkan. Dan sejauh ini menurut saya, nubuatan pertama dalam Alkitab yang Henoh katakan, yang ketujuh dari Adam, yang adalah tentang penghakiman air bah, tetapi juga berbicara, lihatlah Tuhan datang dengan beribu-ribu umatnya ketika dia muncul untuk menghakimi musuh. Jadi ada penerapan yang dekat dan penerapan yang jauh. Penerapan yang dekat ketika Asyur datang dan menyapu semuanya sebelum dia mengasingkan Israel dan juga mengganggu Yehuda. Namun kelak di masa depan, Raja Utara Asyur akan datang. Dia juga akan menjadi sangat galak. Kita membaca tentang dia di pasal 2, di depannya api makan habis, di belakangnya menyala api berkobar. Tadi depannya seperti Taman Eden, penghancuran. Raja Utara orang Asyur adalah salah satu pihak dalam perang Armageddon pada akhir 7 tahun setelah Di akhir 7 pengangkatan gereja. Ya. Ayat 9, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga sebab Allah menyertai kami. Sebuah seruan kepada semua bangsa untuk berkumpul tetapi untuk dihancurkan dan dihancurkan dan dihancurkan karena Tuhan beserta kita. Apa yang kita lihat di sini? Saat bangsa-bangsa sedang berkumpul, ada yang bilang kamu bisa mematahkan sebuah tongkat dengan mudah, tapi tidak dengan 3, 4, atau 5 tongkat. Ketika kamu mencoba untuk mematahkannya, kamu akan merasa itu sangat sulit. Di sini dia berkata, berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Mengapa? Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Atau jika saya membaca dalam terjemahan lain, karena Tuhan beserta kita, artinya Immanuel dalam bahasa Ibrani. Jadi sudah terjemahkan, jadi tidak usah terjemahkan lagi, biarkan saja apa adanya. Itu juga akan berhasil, artinya buatlah rancangan tapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tapi tidak terlaksana juga. Mengapa? Karena Immanuel, Anda berkata terakhir di ayat 8. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup santero negerimu, ya Immanuel. Immanuel. Seolah-olah dia ingin mengatakan, Tuhan kesulitanku sampai ke leher, mungkin kau tidak membereskannya atau mungkin tidak. Namun seolah-olah Tuhan menjawab, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Dia berkata kepada mereka, buatlah rancangan tapi akan gagal juga. Ambillah keputusan tapi tidak terlaksana juga. Karena Immanuel, Anda sebenarnya sedang menghadapi sesuatu yang tidak dapat dihadapi oleh siapapun. Jadi tidak ada senjata yang dibuat untuk melawan manusia akan berhasil. Lalu bagaimana jika senjata yang dibuat untuk melawan Tuhan dari manusia? Bagaimana caranya agar bisa berhasil? Baik, karena Tuhan beserta kita. Sebab Tuhan Kita beserta akan kita. kembali setelah laporan berikut ini.
Air dari sungai Efrat mewakili penghakiman Allah dan berlawanan dengan air tenang dari sungai Siloam. Jadi Allah mengirimkan pesan kepada umatnya melalui kedua sungai itu. Seperti yang dikatakan Shakespeare, ada bahasa di pepohonan, buku di aliran sungai, khotbah di batu-batu, dan pelajaran yang berguna dalam segala hal. Siloam adalah sungai kecil yang mengalir di antara Gunung Zion dan Gunung Moria. Sungai ini membawa pesan kepada umat. Jika Anda penonton yang terkasih memiliki pendengaran yang peka, maka Anda akan mendengarkan pesan manis ini. Ini adalah pesan yang lebih manis daripada musik indah yang muncul dari riak sungai. Ini adalah kisah anugerah. Saudara Yosef, Anda merujuk kepada dua sungai dan kita tahu bahwa mereka sebagai sebuah bangsa menolak air tenang dari Siloam. Oleh karena itu ada penghakiman dengan air deras sungai yang diwakili oleh orang Asyur. Namun Anda berkata dari ayat 11 tentang dua ketakutan. Ceritakan tentang kedua ketakutan itu, takut akan Tuhan dan takut akan apa? Ya baiklah, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia meringankan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, jangan sebut persepakatan dengan segala apa yang disebut bangsa ini. Persepakatan, janganlah gentar melihatnya. Ayat 12 mengatakan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Ahas takut kedua raja itu dan tidak takut pada Tuhan. Di sini dikatakan, tapi Tuhan semesta alam dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Jadi ketika kamu takut akan Tuhan, kamu tidak akan takut pada manusia. Jika Anda tidak takut pada Allah, maka Anda harus takut kepada manusia. Dan sayangnya banyak orang saat ini takut kepada manusia dan tidak takut pada Allah. Meskipun takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, oleh karena itu dikatakan, dan dia akan menjadi tempat perlindungan dan batu penyinggah serta batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Kristus datang sebagai sosok yang kudus untuk melindungi dan juga membela. Namun ketika dia menjadi rendah hati sehingga dia dihina, di sini dikatakan bahwa dia menjadi rendah hati, bantu sentuhan dan batu sandungan karena kebangkitannya yang sederhana. Dia tidak datang sebagai orang hebat, keagungan luar yang sia-sia dan kosong. Tapi kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ada sebuah referensi di sini, Saudara Yosef, mengenai batu sandungan dalam bagian lain dari Alkitab. Alkitab berbicara tentang Kristus sebagai batu. Tolong ingatkan kami tentang Kristus sebagai batu. Saya pikir ada 7 referensi dalam perjanjian lama tentang Kristus sebagai batu. Misalnya, Mazmur 118, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Misalnya Daniel pasal 2, batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Batu itu menjadi gunung yang besar, sebuah kerajaan besar yang mengisi seluruh bumi. Jadi Kristus adalah batu, tapi di sini dia menggambarkannya sebagai batu sentuhan atau batu sandungan. Ketika kita pergi ke Yesaya pasal 28, kita akan melihat Kristus lagi sebagai batu sandungan dan batu sentuhan. Kristus adalah sebuah batu kecil yang tidak dipotong oleh tangan manusia sebagai referensi terhadap kelahirannya yang suci tanpa campur tangan manusia. Kemudian batu ini ditolak oleh para pembangun ketika dia ditunjukkan kepada bangsa yang memiliki hukum. Mereka menolaknya, mereka tersandung padanya. Batu itu yang mati di atas salib bangkit dari antara orang mati dan sekarang dia ada di puncak kemuliaan. Dan sangat segera dia akan turun ke atas kerajaan-kerajaan dunia dan menghancurkan semua bangsa dan kerajaan. Dan Tuhan akan menjadi satu dan namanya satu. Seorang raja besar atas seluruh bumi. Kisah tentang batu. Benar. Kristus dalam Matius 21 mengatakan ungkapan yang baik dan penting untuk dipahami. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa ketika Kristus datang dengan rendah hati seperti batu sandungan, siapapun yang jatuh di atasnya remuk. Tapi siapapun yang patah hati dapat diobati, dan mungkin saja Anda telah tersandung pada Kristus, tetapi jika Anda bertobat barulah Anda bisa berobat. Sekarang, pada saat ini. Sekarang, yang saya maksud adalah Yohanes Pembaptis yang agung, tersandungan ragu namun seketika pulih. Saulus dan Tarsus tersandung namun ia segera sadar dan kembali. Namun kepada siapa batu itu jatuh ia akan menghancurkannya. Kristus tidak akan menjadi batu yang sederhana di kemudian hari. Saya terjatuh di atasnya maka saya hancur.
Tetapi ketika dia akan jatuh dari ketinggian dan akan meremukkan semuanya. Ada banyak cerita-cerita yang kita dengarkan dan tonton tentang orang-orang nyata yang merupakan musuh dari Kristus. Benar. Siapapun yang menimpanya dan dihancurkan, mereka adalah teroris, pembunuh, namun kasih karunia mengubah mereka dan Benar. mereka menjadi saksi Kristus, orang-orang kudus. Namun siapapun yang tetap menjadi musuh Kristus sampai Tuhan datang, maka tidak ada kesempatan lagi dia akan Tidak ada. menghancurkannya. Tolong beritahu kami Saudara Yosef tentang duet ketiga. Anda memberitahu kami tentang 2 sungai dan 2 ketakutan. Ceritakan kepada kami tentang 2 referensi. Nah, lihatlah ayat 19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Mengapa? Karena di ayat 16 dikatakan, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, yang berarti tabir menutupi hati bangsa Israel. Mereka tidak dapat membaca apapun atau memahami apapun dari Taurat yang ada di tangan mereka. Saat kita pun mempelajari kitab Yesaya, kita memahaminya, bukan? Tanyakan pada orang Yahudi manapun. Dia tidak mengerti apapun. Mereka tidak akan mengerti apapun. Bahkan Yesaya 33. Cerita kepada mereka Yesaya 53, mereka tidak akan tahu. Ceritakan pada mereka tentang Yesaya 7:14, mereka tidak akan tahu. Mereka tidak tahu apa-apa. Kenapa? Hukum Taurat hanya ada di tengah-tengah murid-murid Tuhan. Lalu kemana mereka akan pergi? Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh peramal yang bisik-bisik dan komat kamit, bukankah suatu bangsa patut minta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup? Inilah yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Sayangnya bangsa ini akan kembali lagi kepada peramal. Anda ingat ketika Saul anak Kis orang Benyamin meremehkan firman Tuhan melalui Samuel? Di hari-hari terakhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi menemui peramal di Endor. Ketika dia pergi menemui peramal di Endor, Allah mengutus Samuel kepadanya untuk menghakiminya dan mengatakan bahwa keesokan harinya dia dan anak-anaknya akan bersamanya. Dia bertanya kepada peramal setelah dia mengeluarkan peramal tersebut dari tanahnya. Namun saat anjing kembali ke muntahannya, di sini dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Tidak hanya diucapkan kepada orang-orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang Nasrani, kepada setiap manusia di muka bumi. Carilah pengajaran dan kesaksian atau firman Tuhan. Jika mereka tidak bicara sesuai dengan perkataan ini, itu karena mereka tidak mempunyai pemahaman. Dalam konteks ini, bahkan di antara dalam tanda kurung, mereka menanyakan kepada orang mati tentang kehidupan. Tolong beritahu kami tentang banyak orang yang pergi ke kuburan. Ya. Dan mungkin itu adalah kuburan orang-orang beriman yang saleh yang menjalani hidup yang berbakti, yang terkenal, dan mereka bertanya pada yang mati tentang hidup. Apakah ini berakar secara alkitabiah? Apakah Alkitab setuju untuk kunjungan ke orang-orang kudus dan umat beriman untuk mendapatkan berkat dari mereka? Sayangnya, ini memiliki akar pagan. Anda ingat pertengkaran terjadi antara Mikael dan Iblis sebagai 2 malaikat agung. Mikael adalah malaikat pilihan, sementara Iblis malaikat-malaikat jatuh. Terjadi perselisihan tentang jenazah Musa. Kenapa? Apa keuntungan bagi setan di tubuh Musa? Dia ingin perlihatkan tubuh itu agar orang-orang memujanya, mengambil berkat darinya. Sebenarnya ketika saya pergi ke Yordania beberapa tahun yang lalu, mereka bertanya apakah saya ingin melihat makam Musa. Jadi saya jawab, makam Musa yang mana? Musa dikuburkan, Tuhan menguburkannya. Tidak ada yang tahu di mana kuburannya berada. Mereka berkata, tidak, kami mengetahuinya. Lalu mereka menunjukkan padaku makam Musa. Orang-orang menghasilkan uang dari itu. Namun apakah ada akar alkitabiahnya? Sayangnya hal ini memiliki akar pagan. Saya mengimbau semua orang saleh untuk berhati-hati terhadap jerat setan itu. Pertanyaan orang mati untuk orang hidup. Orang yang tidak mengenal Tuhan melakukannya. Tapi mereka yang mengenal Tuhan bertanyalah kepada Tuhan. Baik, saya yakin para hadirin punya pertanyaan. Mari kita membahasnya. Ayat 21 mengatakan mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya, mereka akan menengadah ke langit. Tolong jelaskan ayat ini. Penjelasan di akhir episode ayat ini, Saudara Yosef. Oke, mungkin penjelasan ayat ini membuat saya berpindah ke kitab Wahyu. Saya akan baca 3 ayat untuk penjelasannya. Seperti di sini dia berbicara tentang kesengsaraan besar sebelum kemunculan Mesias dan kerajaan yang bersukacita atas mereka. Kesengsaraan besar setelah gereja diangkat ke surga. Tepat, baiklah. Lihatlah Wahyu 16 dikatakan di ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, karena terik matahari orang-orang menjadi sangat hangus, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat yang ke-10,
Alkitab berkata, ke atas tahta bintang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Saat kita mencapai ayat 20 dari pasal yang sama, Wahyu 16, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi. Gunung-gunung dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Pada masa kesusahan besar, wabah penyakit akan turun, tapi bukan yang membuat orang bertobat. Mereka malah menghujat Tuhan di surga. Dikatakan di sini, mereka menghujat Allah yang di surga. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita sudah di penghujung episode. Kita akan simpulkan bersama para hadirin. Di episode ini kita mendengar tentang putra Yesaya yang memiliki nama terpanjang dalam Alkitab, Maher-shalal-hash-baz, dan kami ingin mengetahui arti nama ini dan signifikansinya dalam hubungan Tuhan dengan umatnya. Maksudnya ada di ayat 4, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut, yang berarti terburu-buru merampok dan cepat puas. Ini adalah penghakiman atas bangsa itu karena Baik, mereka menolak benar. Tuhan. Namun jika putra pertama yang merupakan syiar Yashub menunjukkan berkat dan harapan, maka putra ini menunjukkan penghakiman. Saudara Yosef? Benar. Kita tahu kalau di pasal ini ada 3 duet. Duet pertama tentang 2 sungai atau sumber air. Air Siloam dan air lainnya berasal dari sungai yang mengalir. Apa yang mereka ceritakan kepada kita? Air Siloam bercerita tentang air kedamaian. Sungai kedamaian yang datang dari Tuhan. Kedamaian yang Tuhan taruh di hati manusia. Namun sungai yang airnya deras menceritakan tentang Raja Asyur dan sekitarnya. Penghakiman Asyur bahwa ketika manusia menolak sungai damai, maka Allah akan memberikan penghakiman. Dengan sungai Asyur, atau bisa dibilang penghakiman Asyur. Melalui Raja Asyur untuk mengadili, dan itu akibat menolak sungai damai sejahtera. Sebagaimana mereka menolak Kristus dan meminta Barabas di sidang. Benar. Baik. Ini benar. Saya ingin tahu perbedaan duet kedua antara takut akan Tuhan dan takut akan musuh. Bagaimana hal itu dapat terlihat dengan jelas? Kita tahu bahwa takut akan Tuhan adalah permuraan bagi hikmat. Jadi kita tidak takut pada manusia, tapi kita takut dan hormat kepada Tuhan Allah semesta. Siapa yang takut akan Tuhan tidak akan takut pada manusia, dan takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan. Yang terakhir, mengenai kedua sumber atau rujukan, sumber pertama adalah hukum, kedua adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan setan, peramal dan tahayul kafir, serta meminta orang mati untuk hidup. Bagaimana hal itu terlihat dalam kehidupan berbangsa dan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita? Karena ketidakpercayaan mereka ada selubung di mata mereka, mereka tidak mampu memahami firman Tuhan. Ini sebabnya banyak yang berlindung pada ahli nujum dan di masa depan mereka akan pergi ke ahli nujum. Tetapi tentu saja hal ini bertentangan dengan Alkitab. Siapapun yang ingin mengetahui dan memahami harus pergi ke hukum Tuhan. Baik. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Semoga Tuhan terus bersamamu dan kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.